Ini saya udah kedengeran belum? Sudah, Dengar. Udah ya, jelas. Coba kalau dari sini, agak jauh, santai. Jelas nggak? jelas, Pak. Jelas. Oh, ya udah, posisi saya santai aja. Lupa sebelum minum obat. Bentar ya. Oke ya. Jadi hari ini kita akan This meeting is being recorded. bahas soal saja ya, nggak ada teori. Teorinya mudah-mudahan Anda sudah kuasai. Nanti ini soal yang untuk UAS. Ya, yang untuk UAS. Oke ya. Seperti ini kira-kira sebenarnya. Jadi udah ada semua ya. Baik. Jadi kira-kira ya apa ya istilahnya standar langkah pemecahan masalahnya kayak gini. Ya, Anda mungkin perlu menambah logika sedikit lah ya untuk menghadapi tersedia dalam sistem SI ya, sistem internasional dan sistem MKS dan apa istilahnya biasa gitu soalnya ya.
Ya, langkah-langkahnya sih kira-kira kayak gini gitu. Yang penting dari Anda adalah ketelitian. Cek dulu satuannya udah sama atau belum. Ya, seperti itu. Baik, jadi ini diambil dari buku saja. Yang pertama-tama ini ada apa ya, isopropyl ether ya. Ini solvent ya. Ada suatu solvent lah pokoknya. Anda nggak usah terpancang dengan isopropyl ether. Bisa apa aja ya. Nah ini ada satuannya. Ada lajunya. Lajunya dalam laju massa. Kalau misalkan nanti praktek di lapangan, ini lajunya dalam volume, ya konversikan dulu ya. Konversikan dulu. Ini terutama buat ini sih, Anda yang nanti kerjakan pabrik, ya, yang dari TKPP itu perlu banget mengetahui ini. Kan dari rancangan pabrik yang ada rata massa ya. Nah kalau itu sih udah gampang itu, pasti sudah dalam satuan massa. Kalau namanya juga rata massa. Nah kalau masih dalam satuan volume harus diketahui rho-nya ya. Seperti itu. Ini digunakan untuk mengekstraksi larutan encer. Aqueous solution itu larutan yang encer ya, aqueous. Banyak akuanya ya, banyak airnya, seperti encer gitu kan. Nah, oke. Terus ini mengandung solut ya, mengandung solut sebanyak 30%. Ya. Nah, diharapkan exit concentration-nya segini, 10% ya. Jadi ini di aqueous phase, aqueous ya, jadi ya, air kan. Namanya aqueous itu pasti dari air. Ya. Dengan demikian, nanti Anda langsung apa ya, harus kebayang. Nah, harus kebayang ya, bahwa di dalam bentar, yang punya saya malah hilang. Ini kenapa ini? Nah, ya udah nggak apa. Di tempat Anda, anu kan, kelihatan diagram keseimbangan ya? Kelihatan, Pak. Oh, iya. Nah, seperti ini ya. Ini menurut Syncopis kayak gini. Jadi ini aqueous solutionnya apa ya istilahnya, diluen ya. Kalau biasanya di lab bilangnya diluen. Lalu di pojok yang tegak lurus, diluen ya. Nah, terus kemudian solutnya kanan, solventnya ada di atas. Terus sekali lagi bahwa Gibbs itu tidak menentukan letak ABC-nya di mana. Nah ini kalau Anda pakai buku lain bisa membingungkan. Padahal itu nggak usah bingung-bingung, memang aturannya. Nah, begitu gitu ya, bebas Anda meletakkan. Kalau Anda baca beberapa menit gitu aja ya, kalau misalkan ada sumbu selain yang ada di cincin kopis, Anda langsung ngerti. Ya, oke, seperti ini. Nah, ini ada garis timbangan. Kemudian ada plate point-nya. Ya, plate point-nya. Seperti biasa, yang dekat dengan solvent ya itu pasti bagian ekstrak. Yang lebih dekat dengan diluent ini pasti raffinat. Ya. Nah, di sini ada plate point. Gitu ya. Masih begitu. Nah, sebagai bantuan itu digambarkan diagram kartesius. Ini saya sematiin aja ya. Nah,
Ya. Jelas ya, Anda di bawah tuh kan. Di tempat Anda kepotong nggak? Yang bawah? Aman, Pak. Enggak, ya. Oke. Nah, yang di bawah itu kalau nggak tersedia harus Anda bikin. Ya, harus Anda bikin. Caranya gimana? Nah, kalau bisa gambar tuh jangan seperti jin koplis ini. Jin koplis ini potong, ya. Kalau gambar itu sumbu X-nya 1,0, sumbu Y-nya juga sampai dengan 1,0. Ini sama si jin koplis dipotong. Ya. Nah, kalau dipotong gimana? Ya sudah, pas 0,5 sama 0,5, gambar dulu garis pertolongan ini. Garis 45 derajat. Ini persis kok, seperti dengan distilasi. Persis sama. Cuma, kalau distilasi diagram kesetimbangannya ya, kurva kesetimbangannya itu ke atas. Kalau ekstraksi, malah ke bawah. Ya, malah ke bawah. Ya, oke lah, begitu ya. Caranya gampang. Nanti untuk menggambar ini, dari sini ya. Nah, pertama-tama ambil satu titik sembarangan juga apa-apa. Ambil satu titik di ekstrak. Nah, terus jatuhkan tegak lurus nih, tegak lurus ke bawah. Tegak lurus ke bawah, ya. Terus kemudian bikin garis pertolongan ini. Panjangnya nggak usah dipikirkan dulu. Pokoknya dibikin aja ke kanan. Ya. Terus gambar garis yang kedua. Caranya gimana? Dari ekstrak ini ikuti tie line. Ya, ikuti tie line. Kalau tie line-nya nggak pas, ya sudah bikin tie line tambahan, pertolongan. Tekniknya persis sama dengan yang diajarkan di ARP. Kemarin kan sudah ya. Sudah kita coba untuk yang ekstraksi satu tahap. Begitu ya? Begitu. Jadi ini ikuti tie line sampai mendapatkan perpotongan tie line di ini rafinat. Ya, sehingga nanti berpasangan. Ini ekstrak berpasangan dengan rafinat. Kemudian dari rafinat ini tarik aja garis tegak lurus ke bawah. Tegak lurus nih. Nanti perpotongan antara garis ini yang dibikin siku-siku ke sini dengan ini yang dari atas dapatlah satu titik. Ya, dapat satu titik. Terus kalau mau bikin lagi gini juga gitu. Sebaran di sini. Kebawain ya. Begitu ketemu garis yang 45 derajat ini bikin tegak lurus ke samping. Panjangnya nggak usah dipikirkan dulu ya. Kemudian dari sini harus ambil tie line-nya. Begitu ya. Tuh, itu kalau Anda tidak punya yang bawah. Nah, sebaliknya, kalau Anda punya yang bawah, itu paling baik untuk membuat tie line. Ya, kalau Anda punya yang bawah, paling bagus untuk membuat tie line. Caranya gimana? Gampang. Ini, buat titik sembarangan ya. Ini pokoknya diekstrak aja. Jatuhkan ke bawah, agak lurus. Nah, bikin garis ya tidak lurus ya. Garis 90 derajat ke kanan. Pas udah motong garis kesetimbangan di sini, tarik tegak lurus ke atas. Potongkan dengan ini, garis kesetimbangan di sisi rafinat, ya kan? Udah, dapat titik ini. Tinggal dihubungkan G dengan I. Ya. G dengan I. Itu. Nah, nanti ini sebetulnya apa? Titik mixture-nya. Titik mixture. Ya, antara ekstrak dengan rafinat, mixernya di sini berapa masanya. Nah, kemarin kita sudah hitungkan seperti itu ya. Oke, nah sekarang kalau kita sudah kenal dengan kurva kesetimbangan ini, ya kita coba. Sebentar, ini kok susah banget ya. Oke, kita coba
selesaikan soalnya ya seperti biasa. Pertama-tama Anda gambar kayak gini. Nggak usah gambar rumit yang di dalam itu boleh. Jadi hanya gambar yang hijaunya. Lihat batas hijau ya. Tahu kan? Nih, kurang tebal ya. Betul nggak? Nah, ya. Jadi gambar yang hijaunya itu. Nah, jadi nggak, andaikan Anda tidak menggambar yang dalamnya nggak apa-apa. Pokoknya kotak hijau ini aja. Gambar. Terus kayak gini nih, kasih notasi. Kasih notasi. Oke? Nah, angka-angka ini boleh Anda masukkan ke sini. 450, ya kan? Nah, angka ini dibaca dari soal. Ya, soal. Nah, tadi kan dibilang ya, ada laju alir total dari solvent. Solventnya kan ini kan? Nah, berarti ini P per 1 itu yang 450 ya. Ini karena satuannya udah sama persis ya. Kalau Anda nanti harus diteliti ya satuannya ya. Tuh kan? Di sini udah sama persis ya. Semuanya gampang kan tadi. Terus L0 apa nih? Nah, ya apa? Suatu larutan. Larutannya aqueous ya kan? Jadi kalau aqueous larutnya air ya. Nah, seperti ini. Jumlahnya segini, berarti L0-nya 150. Oke. Terus kemudian kadarnya 30 weight persen. Ya. Kalau ini masih menjadi volume persen, ya harus dijadikan weight persen. Harus ya. Ini karena semuanya dalam massa. Dalam massa ya. Ini gampang berarti ya, X0 di sini. Kalau mau Anda lengkapin ya. Di sini berarti apa? X ya, 0. Ini Y1, ya kan? Ini YN per 1, ini XN. Ya, silakan dilengkapi. Dilengkapi sendiri ya. Itu ya. Ini XN-nya nggak tulis di sini. Tulis aja semuanya. Nah ya. Kalau sudah, angka perhitungannya ini gampang. Dari neraca massa, kita temukan M. Ya. Jadi langkah 1, tapi A ya. Ketemu M dulu. Ya, ya sudah. M itu apa sih? Ya kan neraca massa itu yang masuk, ini sama dengan yang keluar kan gitu kan? Gitu kan? Dan jumlah yang masuk, cuma sama dengan jumlah yang keluar. Nah, jumlah massa masuk keluar itu kan sama dengan massa mixture-nya. Anda boleh bayangkan batch dulu itu boleh. Oh, dimasukin jumlah Pn plus 1, ya kan? Terus kemudian dimasukin lagi jumlah L0. Dikocok. Nah, kan? L0 ditambah Pn1, Pn plus 1, dikocok jumlahnya total Km. Begitu kan? Jadi mau dihitung yang dimasukkan, mau dihitung yang dikeluarkan, sama aja. M. Kebetulan yang ada angkanya, masukkan. Ya. Nah, ini nih, gambar kayak gini. Apa? Sederhana aja. Gak usah serumit yang di atas. Habisin waktu. Loh, tapi kalau misalkan mau digambar yang kayak di atas juga boleh loh ya. Nggak ada larangan gitu ya. Tapi menghabiskan waktu kan, daripada ini gambar-gambar kotak ini gitu kan. Ini hanya seperempat waktu yang Anda pakai. Ya, B. Setelah 1A gitu ya, neraca massa total, massa komponen. Biasalah, kayak biasanya ya, kayak di ARP. Tinggal dimasukkan, karena solventnya murni, apa yang terjadi? Oh, berarti konsentrasi solut di dalam solvent itu 0. Ini YN satu ya. 0 ya. Nah, udah langsung dikalikan 0. Itu
Ini kan Anda bisa hitung sendiri ya. 150 kalau kali 0,30 berapa? Sama dengan Mn, gitu ya. Nah, nanti kita mendapatkan dua persamaan dengan dua variabel. Ini kita bisa dapatkan nah, ini kan masih belum ya. Kemudian lebih satu. Oke, lihat I satunya gimana? Oke, kita lihat berikutnya. Nah, kita hitung aja dengan cara seperti ARP. Aturannya biasa lever arm rule. Ya, lever arm rule. Apa sih yang kita lakukan tadi? Kita gambar. Kita gambar ya. Di dalam diagram segitiga. Pertama-tama dari sini mestinya ya. Nih. Pertama-tama kita itu mempunyai apa? Lihat dari soal. Tuh, ya. Pure ether. Oke, pure ether. Boleh Anda bilang itu nomor 1. Kalau saya sih nggak suka. Jadi nomor 2. Nah ini, pure ether. Jadi contoh soal. Ya. Terus kemudian yang kedua apa? Aqueous solution. Segini ya. 30 weight. Aqueous solutionnya berarti hanya terdiri dari air dan solut. Ya kan? Jumlah solutnya berapa? 30%. Jumlah airnya berapa? Ya, tinggal dikurangi, ya kan? 100% dikurangi 30% sama dengan 70%. Nah, itu kan kita gambar. Diagram segitiga aslinya itu hanya menggambarkan komposisi. Lever arm rule ya. Ini 100%, jumlah acetic acidnya 30, berarti dari sini ke sini 30. Ini bisa dilihat 0, 20, 10, 20, 30. Nah, set ini. Enggak deh. Enggak. 0,5 di sini ya. 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Ya, enggak. Set ya. Digambar di sini. Digambar di sini. Nah, terus berikutnya apa? Ini boleh Anda balik ya. 1 dengan 2, silakan. Kalau mau persis dengan soal, berarti yang tergambar 1 itu ini dulu, pure isopropyl ether. Nah, ini ya. Terus pure ya, berarti itu 0. Ini masih kurang ya. Boleh Anda tambahkan ya di sini. Apa tadi? Ayo, yang ada ketua lagi apa di situ? Kalau itu pure, ya. Apa yang Anda tahu? Nah, ini gimana sih? Kok bisa nggak tahu tuh? Konsentrasi solvennya pure berarti Yn plus 1-nya 1, Pak. Yn plus 1. Yn plus 1 berapa? Oh, Yn plus 1-nya, oh berarti soalnya kan di solven nggak ada solid. Oke. Itu ya. Ini berapa?
Nih, nanti close book ya, karena standar banget. Jadi Anda harus apa? Ngapalin langkah-langkahnya. Caranya gimana? Kerjain aja berkali-kali. Gitu kan? Ya walaupun kalimat di dalam soal itu bisa beda gitu ya. Ya. Terus kemudian yang kedua, dan nanti kita balik aja ya, di sana ya. Nah, kita balik aja. Dua, ya, banget. Langkah yang ketiga itu merupakan penjumlahan. Ya, nih, ini. Jadi, nah, di neraca massa. Ya, nih. Jadi sebenarnya ini nih langkah yang ketiga. Tuh. Wih, betul. Anda cari M sendiri. Ini udah ada kan jumlahnya, berarti M berapa? Silakan dihitung sendiri ya. Yang ketiga. Langkah ketiga itu sebenarnya ini loh. Anda apa namanya? Menghubungkan. Ya, Anda menghubungkan. Ketemu nomor 4. Gitu ya. Jadi sebetulnya ini menghubungkan saja. Menghubungkan artinya apa? Anda mencampur, mengoperasikan. Gitu kan? Terus kemudian menghitung. Nih. Ya, dari situ Anda menghitung M-nya berapa. Nomor 4 berarti M sama dengan gitu ya. Hitung sendiri ya. Tuh, ya. Itu angka yang ke ya. Terus ya. Nah, kalau sudah dikocok ya kan? Kalau sudah dikocok, logikanya loh ya. Logikanya, kalau sudah dikocok kan terpisah ya menjadi ekstrak dan raffinat. Ya kan? Nah, ini sebetulnya ngocoknya itu berkali-kali. Nah, yang kita tahu hanya hasil akhirnya saja. Ya, yaitu Ln. Bentar. Nah, ini ya. Ln ini hasil akhir kan? Dan ekstraknya berapa? Gitu kan? Nah, dari neraca massa, ternyata ini ditambah ini sama dengan ini tambah ini. Nah, oke. Maka ini ditambah ini sama dengan ini ditambah ini. Oke, ya. Cuma ini berapa? Kita kan nggak tahu. Yang kita tahu apa? Coba kita lihat soal ya. Oke, tadi M udah di ini ya. Udah dihitung ya. M-nya berapa? Tuh, 600. 600.
Salah ya? Oh iya benar ya? Benar? M600? Coba Anda sambil berpikir. Jangan bingung sendiri nih. Artinya saya pengen apa? Online, apa offline sebetulnya. Ini gara-gara acara berikutnya. Udah ngerti nggak? Benar Pak, M-nya 600 dari 150 ditambah 450. Ya, oke. Ya, dari M ini kan terpisah ya, menjadi bukan terpisah lah. Kalau menurut ini, tuh, kita lihat yang ini deh. Tuh, R0 ditambah VN400 sama dengan ini tambah ini. Ya. Di manakah posisi yang bisa ditebak? Yang ya tentunya yang ini LN. Seperti kemarin, persis kayak kemarin. Itu namanya. Ya, benar ya. Ya, persis kayak kemarin. Apa prinsipnya? Ini loh. Ayo. Ada yang ngerti? Jangan blank semua dong. Bakalan jelek semua nilai. Pak, kalau kan kan M600, 600 bisa di titik itu tuh gimana, Pak? Yuk, gimana? Kan yang tadi, lever arm dulu dong. Ini loh. Tuh, L0-nya 150. PN plus 1, 450. Untung ini latihan soal ya. Lever arm dulu. Ya. Oh iya Pak, ingat. Ini loh. Nah, titik mana coba? Titik L0 mana? Kalau kan yang kedua, yang ditandain 2. Ini, ya kan? PN plus 1-nya Yang satunya yang kan yang satu. ini. Ya. Itu kan 150 sama 450 kan? Ya. Ini Anda ukur berapa senti, berapa mili gitu ya. Ya, berarti jarak R0-nya kan yang 450, ya kan? Lever arm tuh berarti yang sebaliknya. Jarak ke sini gimana cara ngitungnya? Jarak ke situ berarti pakai yang dari titik 1 sampai jaraknya. Jaraknya pakai penggaris berarti Pak. Nah, iya, pakai penggaris terus. Iya, pakai penggaris. Anda kan tahu jarak dari 1 ke 2 ya, berapa senti? Dari komputer Anda juga bisa, kalau mau. Sekitar 7 Pak. 7, ya. Berarti untuk mencari jarak yang dari M ke 0, ini kan 150. M ke L0, bagaimana caranya? 7 cm diapain? Dikalikan berapa? Ayo, yang lain. 7 cm milik itu Pak, keseluruhannya. Iya, 7 cm keseluruhan. Terus kita pengennya yang 0. N0-nya di mana? Untuk L0 berarti dari M
Dari M ke ini, Pak. Kasih. Dari M ke C. Ya, caranya ngitung kan lever amrul ya, berarti kebalikan kan. Kalau di sini, nah ini garis yang ini. Oke, jadi gimana cara ngitungnya? Diukur lagi pakai penggaris. Lah iya, sebelum diukur pakai penggaris kan harus ada hitung. Nanti berapa mili emang di sini? Oh, perbandingan, Pak. Ya, apa yang dibandingkan? Eh, M ke C per M ke L0. Ya, itu sama dengan berapa per berapa? Ayo, panjang garis ini sebetulnya menunjukkan total massa di M. Mixernya 600 kan? Nah, kalau yang ini diwakili oleh massa yang mana? Yang 450, Pak. Salah. Yang satunya lagi. Lever amrul ya. Tuh, awas ya, jangan sampai salah loh. Ini ada salah. Kebalik loh ya. Jadi kalau ngitung L0, L0 kan di sini nih. Ngitung L0, ruas garisnya itu dari M ke C justru. Kebalik. Ya. Kalau mau ngitung PN per 1, justru dari M ke L0 ini. Ini saya kasih nama L0 aja. Gimana? Jadi berapa per berapa? Berarti L0 per C sama dengan M ke C per M ke L0, bukan, Pak? Bingung nggak ya? 0 ke C. Maksudnya gimana? C itu maksudnya yang ke satu itu, yang ke ether. Kenapa? Yang apa? L0 per Ruas garisnya, bentar, sebentar. Anda bingung berarti. Nama-nama titiknya, boleh ini Anda sebut C, boleh. Ini tuh M, tuh, sini loh. Ini M. Ini tuh disebut dengan L0. Yang ini. Oke? Sebetulnya Anda kasih yang lain pun boleh, misalkan D gitu. Ya nggak apa-apa, tapi nanti malah bingung. Udah aja, di sini dibilang L0. Karena itu melambangkan apa? Yang mau diekstraksi itu fit ya. Mau dibilang F juga boleh, nggak ada masalah. Kalau ini supaya nggak bingung, kasih M mixture. Ya, ada yang ngasih S misalkan sum, boleh. Tapi ya janganlah, udahlah kita sepakati aja ini M. Ya. Nah, huruf A, B, C A, B, C ini kan dari buku ya, dari Jean Coples. Kalau mau sih, ini disebut dengan fit N plus 1, kayak yang di kotak. Ini tetap B, karena di soal nggak ada. Ya, ini tetap A, di soal nggak ada. Ayo, masa bisa jawab? Sekian banyak orang. Angkanya, masukin. Sudah betul sih. Yang kita lihat adalah panjang garis antara M dengan yang C. Ya, atau kalau enggak boleh disebut dengan M dengan PN plus 1. C itu menjelma menjadi PN plus 1 di sini. Jadi gimana? Berapa per berapa? Cepat. Nanti Anda hanya tekan waktu 50 menit aja per soal. Cepet. Jadi kalau yang nggak kebayang, udah tinggal aja. Nggak apa-apa nanti kulit. Gitu. Eh, 3/5,5, Pak. Kok bisa 3/5,5 ya? Itu Anda ukur dulu. Enggak. Supaya mendapatkan angka 3 itu loh dari mana? Salah tuh. Teman salah. Ayo.
Panjang garis ini dari C ke L0 ini ya, kan melambangkan jumlahnya M ya. Berapa M? 600. Hah? Nggak jelas. Berapa? 600. 600. Ya kan? Ya sudah, 600. Berarti 600 kan? Antara M dengan C itu melambangkan jumlahnya L0 kan, kebalik kan? Berapa jumlah L0? Kan nggak ada di sini. 150. Hah? 150. Iya. Itu kan? Berarti berapa panjang garis ini? 450. Salah. Gimana sih? Ya 150 dibagi 600 kalikan berapa panjang garisnya? Kok gitu aja kok susah? Ayo, jangan-jangan nanti siang nggak bisa lagi. Nggak mau tahu loh ya saya. Nanti siang kita kuis. Sebenarnya bukan kuis itu ya. Jadi itu nilai apa? Soal UAS yang dikeluarkan dari UAS supaya Anda besok dalam waktu 100 menit cuma ngerjain 2 soal aja. Ya, kalau saya mau kejam-kejaman bisa tuh besok waktu minggu depan ya, waktu UAS 120 kan yang disediakan terus 4 soal. Boleh juga kayak gitu. Tapi nanti kayak gini aja Anda lama gitu kok. Ngerti nggak? Ya, udah ngerti? Ini loh. Boleh. Dari sini juga boleh. Cuma kan saya suka nggak ngasih anu ya, hasil-hasilnya gitu suka. Terima kasih. Halo, udah ngerti belum? Untung Anda nanya tadi. Posisi M-nya di mana? Berarti ya sudah. Tadi 4. Sebentar. Nih. Ya. Tadi kan yang 150 ya. Yang L0 ya. 150 dibagi dengan keseluruhannya. M. 600 dikalikan panjang garisnya. Berapa panjang garisnya? Nah, 150 dibagi 600 kali panjang garisnya berapa? Ketemu M. Udah ngerti? Paham, Pak. Oke. Ya. Nah, sekarang di sini tadi yang belum ketemu ada 3 ya. Ln, P1, Y1. Padahal persamaannya cuma 2. Ada 2 persamaan, 3 variabel yang belum ketemu. Itu nggak bisa dicari. Ya. Yang bisa dicari itu kalau Anda mempunyai apa derajat kebebasan yang sama ya. Jadi si persamaannya ada 2, variabel yang mau dicari juga ada 2. Nah, itu baru ya bisa. Persamaan ada 3, variabel yang dicari ada 3. Ya, itu baru bisa dicari. Nah, ini kan persamaan yang ada itu cuma 2 tadi tuh. Nih, ya. Ini 1, yang kedua yang ini nih. Yang paling bawah. Ya. Berarti berapa nih? 50 ya. 50 sama dengan ln kali 0,1 ditambah P1 Y1. Ya kan? Gitu. P1-nya belum tahu, Y1-nya belum tahu. Tapi ada yang sudah kita ketahui yaitu apa? Nih di sini. Apa? XN ya, Pak. XN-nya. XN-nya kebetulan XN sudah tahu. Nah, XN itu terletak di mana? Kemarin sudah kita bahas itu prinsipnya. Oke.
Oke. XN terletak di mana? Kan XN digandingkan sama LN ya, makanya dilengkapin aja deh. Anda sendiri yang lengkapin. Ini LN, ya, ini ada XN, yang di atas PN per 1, ada YN per 1, langsung boleh Anda taruh di sini. YN per 1 sama dengan 0, biar Anda gampang. LN, kan keluar ya, keluar dari sistem. Berarti dia keluar dari nih kesetimbangan yang ke N. P1 berarti keluar dari kesetimbangan yang ke 1. Jadi gimana? Atas dasar prinsip itu? Ya. Apa prinsipnya? Di mana letak XN? Kan XN-nya 0,10 ya, tadi itu. Nah, ya nggak? Iya, Pak. XN 0,10. Itu terletak di mana? Di kurva bagian rafinat. Ya. Kenapa? Soalnya kan tadi posisinya kalau di diagram kan emang di bagian rafinat. Kan LN kan jalur rafinat. Berarti Nah, XN kalau didasarkan pada prinsip ini loh, LN kan keluar. Jadi gimana? Keluar dari kesetimbangan yang ke N. Jadi gimana? Kayak kemarin. Kalau keluar dari suatu kesetimbangan, gimana? Kan sama aja dengan kalau batch dikocok ya. Habis dikocok terus diemin. Jadi gimana? Oh, yang terjadi pemisahan itu, Pak. Pemisahannya dalam kondisi apa? Aduh, gue nggak kantuk sih. Gimana? Minum dulu ya. Pemisahannya jadi dalam kondisi setimbang. Ya, kondisinya setimbang. Kalau kondisinya setimbang, berarti letak titiknya di mana? Kalau kondisinya setimbang, berarti letak titiknya di mana? Di kurva kesetimbangan. Betul, itu prinsip ya, di kurva kesetimbangan. Ya, nah, sedangkan R0 itu posisinya apa ini? Jelas ada tulisannya di sini, rafinat kan? Nah, nanti ada tulis sendiri loh ya. Yang bawah itu rafinat. Ya sudah, di kurva kesetimbangan dan di bagian rafinat. Tadi kan udah kita bahas yang pertama kali tadi. Mana yang rafinat? Dari P, lihat yang paling dekat dengan diluennya. Diluennya ada water. Bagiannya mana? Masa yang ini? Lebih jauh ya kan? Pasti dari P yang lebih dekat yang ini. Nah, oke ya. Dari pasti di kurva kesetimbangan, bagian rafinat dan apa XN-nya 0,1. Ya udah. Lihatnya 0,1 kan pas ya. Pas garis ini titiknya nih, saya agak susah ya ngepasin titik ini. Loh. Agak susah. Selalu aja melihat ini. Ya udah, yang penting Anda ngerti ya. Nah, ini pasti terletak di garis kesetimbangan. Terus di mana? Pasti ada satu data lagi ya, yaitu XN-nya sama dengan 0,10. Udah kekunci kan? Di titiknya di sini. Oke. Kan tadi Anda udah bilang ya, mixture setelah dikocok dia akan terpisah ya. Ini dengan sini. Berarti ini gimana? Ini bisa dihubungkan dengan mixture ketemu yang W1. Ya. Oke. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ketemu V1. Nah, dari sini kan bisa dilihat V1 gimana cara ngitung V1?
Paling gampang Anda tuh besok kalau ujian main garis ya. Jadi saya minta tolong ya nanti kalaupun Anda ini pakai ballpoint gitu ya, ballpointnya yang lancip gitu ya. Jadi sekarang belilah, orang murah kok, yang itu BPTP yang itu ya, itu kan lancip tuh. Pakai ballpointnya. Kalau pakai pensil kurang jelas. Saya sih sebenarnya nggak apa-apa. Anda pakai pensil yang kecil itu ya, boleh. Tapi ya paling tidak gambar garisnya 2 kali gitulah ya. Dan saya nanti kalau ngoreksi gampang. Kalau saya ngoreksi dan nggak kelihatan ya bisa saya nggak salah. Jadi makanya pakailah ballpoint. Sediakan paling tidak ada hitam, ada biru, ada merah gitu ya. Berapa sih satu ballpoint sekarang? Harganya? Nyediain 3 itu kan nggak mahal. Ya, ayo gimana? Cara ngitung V1-nya. Kan udah jelas M-nya Panjang 600. garis Panjang garisnya harus gimana? XN. Panjang garis M ke XN dibagi panjang garis V1 ke XN kali 600. Pak. Itu untuk ngitung V1. V1-nya. Ya, ya, jadi panjang garis dari M ke LN dibagi panjang garis P1 ke LN dikalikan 600. Nah, ngerti? Ketemu P1 kan? Ingat ya, lever arm rule. Jadi kalau titiknya ini, berarti garisnya seberangnya sana. Ketemu dong F1. Kok F1? P1, ya kan? Nih, tuh lihat. Ini kan di sini ya. Ketemu, kalau saya sih 489. Anda berapa coba? Bisa nih. LN-nya berapa? Kalau saya sih tinggal 600 dikurangi 489. Jangan ngukur garis lagi ya. Nanti nggak titik. Ya. Kan jumlahnya 600. P1 udah ketemu. Sedangkan dari neraca massa, mana tadi? Ya, tuh, LN ditambah V1 sama dengan M. Ini sudah ketemu 600. Ya. Tadi mana yang Anda temukan dulu? V1 atau LN dulu? Ya boleh. Kan dari panjang garis sudah ketahuan. Sebetulnya dari panjang garis itu bisa ketahuan dua-duanya ya. Tapi nanti takutnya kalau dua-duanya Anda ukur, jumlah M-nya nggak 600. Ngerti? Udah kurangin aja. LN sama dengan 600 dikurangi V1. Kan gampang. Udah ngerti? Halo? Ya, Pak. Ya. Ya, paham, Pak. Y1-nya boleh juga, Anda dari sini juga boleh. Masukkan ke sini juga boleh. Ketemu nanti Y1. Ya. Dimasukkan ke neraca massa komponen. Ya. Tuh, tahu kan? Ya, jadi ini udah pada ketemu nih. Makanya ini dikasih gambar apa? Dikasih warna lain misalkan kalau saya yang merah. Ya. Tuh. Nah, terus kemudian untuk mencari deltanya gimana? Nah, nih sekarang ya, langkah berikutnya pasti banyak kan? Mencari jumlah tahap. Jadi ini sebetulnya ini perhitungan awal, bolehlah Anda bilang langkah 1, langkah 2, gitu kan ya. Kalau saya biasanya ngasih ini langkah 1, langkah kedua gambar, ya, gambar, langkah ketiga ini, ya. Jadi gimana nih? Tuh. Nih, sini, nah, sudah.
Ini paling gede berapa ya? Nah, ya. Ya. So, diagnolog itu apa ya? Udah ini aja ya. Nih, angka kedua ada gambar, ya. Nih, ada gambar. Kalau mana nih? Ya, itu. Sama dua ada gambar juga, nggak bingung. Itu ya. Nah, ini. Tuh. Dua. Ya, ya. Sekarang angka 3 kita menghitung jumlah tahap. Ya. Dari ini ataupun yang ini nanti didapat delta. Jadi Anda itu langsung ketahuan deltanya. Boleh nih L0 minus P1 Pn per 1 ya. Terus boleh juga sebetulnya boleh juga Anda hitung dari sini. Nah, boleh. Kalau tadi kan kita pilih yang ini ya. Kan ini sekarang udah ketemu semua Ln ketemu, ada kan? Pn per 1-nya juga ada. Tuh ya. Oke. Kalau udah dapat delta gimana? Bisa saja delta Anda hitung, tapi saya tidak sarankan. Gimana cara mencari delta? Ada di sini. Ya, gimana caranya mencari delta? Pertama-tama, buat garis yang merah. Hubungkan antara L0 dengan Pn plus 1. Ya, kan Anda tadi, nih, bisa dari sini kan, berarti ada dua garis. L0 hubungkan dengan P1. Mana tadi? L0 hubungan dengan V1. Wah, nggak tahu ketemunya di mana. Ya. Satu lagi adalah Ln hubungkan dengan Vn plus 1. Ln-nya kan sudah kita temukan ya. Tadi dari mana? Dari sini kan? Nih, ketemu Ln di sini. Ya. Ketemu Ln di sini. Terus, nah ini Ln hubungkan dengan Vn plus 1. Ini kan? Ln hubungannya Vn plus 1. Ya udah hubungan aja. Ini Vn plus 1-nya kan pelarut murni tadi. Ya. Hubungkan. Nah, ketemulah titik potongnya. Itulah yang disebut dengan operating point atau delta. Oke. Operating point atau delta. Ya. Kayak gini ya. Nah, kemudian untuk mencari jumlah tahap, caranya apa? Tinggal langkah yang tadi diulang-ulang. Ya. Caranya begini. Urak-urak. Jadi kita kan hanya menemukan delta di sini ya. Urak-urak kita nggak tahu yang merah gitu kan. Yang merah itu sebetulnya berfungsi sebagai dua langkah ya, atau dua solusi. Yang pertama nanti untuk menemukan delta, yang kedua untuk menemukan tahap ke satu kesetimbangan. Tahap ke satu kesetimbangan.
Jadi sebetulnya prinsipnya untuk mencari kesetimbangan itu Anda tarik garis nih, ya, L0 ke delta terus ketemu P1, mestinya begitu. Nah, jadi Anda menggambar garis ini kan dua kali ya. Yang pertama, nih, untuk menemukan delta, Anda hubungkan L0, Pn plus 1 ke sana. Nggak tahu di mana ujungnya. Ya. Ambil garis yang biru sekarang ya. L, Ln, hubungkan dengan Pn plus 1. Garis ke sana. Titik potongnya ketemu delta. Jadi garis yang merah untuk menemukan delta. Nah, sekarang pura-pura kita sudah tahu delta saja. Untuk melihat kesetimbangan yang pertama, hubungkan L0 dengan delta. Ketemulah P1. Di mana? Di garis kesetimbangan ekstra. Bagian ekstra. Ya. Tapi sebetulnya udah kita gambar ya. Nah, satu tahap kesetimbangan itu enggak cuma itu, tambah satu lagi ya. Jadi selalu gitu ya. L hubungkan ke delta ketemu V. Oke. Sekarang lihat V itu dilewati garis tie line yang mana? Ya, bukan garis tie line ya. Line itu garis. Jadi tie line. Dilewatin tie line yang mana? Caranya adalah lihat ke bawah. Sini ya. Jatuhkan ke bawah, kemudian tarik ke samping tegak lurus, ya. Tarik ke atas, begitu berpotongan dengan rafinat, berarti di sini garis L yang berikutnya. Kalau tadi L0 tambah 1, L1 berarti di sini. Nanti ya. Tuh, berarti Anda mendapatkan satu tahap kesetimbangan. Ya. L0 dihubungkan dengan delta dapat V1, 0 ini 1, berarti V-nya tambah 1. Terus kemudian hubungan dengan tie line, atau kalau tidak tarik di sini, ketemulah L1 di sini. Ya, tuh baru satu tahap yang kita temukan. Tahap yang kedua, L1 hubungan lagi dengan delta, ketemu V2 di sini. Ya, bikin tie line, ketemulah L2 di sini. Terus Anda buat berulang-ulang sampai melangkahi Ln. Kan Ln tadi kita sudah tentukan ya di soal tadi. Tuh. Ya, Ln itu dicari berdasarkan Xn sama dengan 0,1 di sini. Tuh. Xn-nya 0,1. Jadi sampai melangkahi ini. Kalau belum 0,1, jangan. Boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti apa? Nggak tercapai dong. Ya, tapi ingat, soal itu bisa seperti ini. Yang diketahui adalah sisa rafinatnya. Bisa juga kita pengen ekstrak dengan konsentrasi berapa. Ya, berarti yang kita ketahui adalah P-nya. Ya, P ke berapa? P ke ya di sini. Ini yang di sini aja deh. Nah, P ke berapa? P ke 1. Jadi yang dikehendaki itu bisa P1, dia punya Y1 berapa, atau Ln, dia punya Xn berapa. Ya, semua itu sama baca masanya. Tuh, coba lihat. Ya, kalau ini yang ini kan tadi yang diketahui pihak Ln, bisa juga pihak ini yang diketahui. Ya, sama aja. Sama aja. Nggak ada. Lihat. Jadi merah itu merupakan hubungan antara L dengan delta. Ketemu P. Dari P hubungan dengan tie line ketemu L lagi. L berikutnya. Jadi satu tahap kesetimbangan itu kayak gini nih. Garis yang merah ditambah yang biru.
itu baru disebut dengan satu kesetimbangan. Nah, ini mahasiswa penyakitnya selalu ada dari tahun ke tahun. Begitu V1 ini sudah melangkai, ya, begitu V1 ini sudah melangkai yang diketahui, baik itu XN atau kalau enggak Y1, selesai Anda. Alah, harus tetap dilanjutkan. Ambil yang biru lagi. Karena satu tahap kesetimbangan itu dibentuk oleh garis L delta ketemu V, kemudian dihubungkan dengan tie line ketemu L berikutnya. Itu disebut dengan satu kesetimbangan. Jadi, iya, salah. Satu kesetimbangan kayak gitu. Nah, berapa jumlah tahap? Ya sudah, Anda tadi bolak-balik kayak gini, berapa kali udah kayak gitu aja deh. Ya. Ya. L0 ke delta, dapatlah P1. P1 nanti dengan tie line dapat L1. Selalu ya, P1, L1. Kenapa? Iya, itu satu tahap keseimbangan. Kan satu tahap keseimbangan itu ditambahkan dengan satu kotak ini. Yang keluar itu sama dengan nomor tahap keseimbangannya. Yang keluar dari tahap keseimbangan 1 adalah P1, ya kan? Yang keluar dari ini L-nya L1. Ya. Ini kan satu tahap keseimbangan itu kan ini. Yang keluar mana? Ini kan P1 dengan yang L1. Kan L0 tadi masuk ya. Nih, L0 kan masuk. P2 juga masuk. Tuh. Ya. Sekarang lihat yang ungu. Kita mulai dari L1, hubungan dengan delta, dapatlah V2. V2 kan keluar ya. Berarti tahap keseimbangan yang kedua, ini notasinya 2, nanti begitu dihubungkan dengan tie line, notasinya juga 2. Oke ya? Yang ketiga, nih, ya. Pokoknya satu warna gini itu sama dengan satu tahap. Ya, catatan membuat tie line tadi sudah ya, sambil itu tadi sudah. Oke? Gimana? Saya pengen membahas juga yang liceng, tapi anu ya, saya minta Anda legowo bagi-bagi waktu ya sama ini yang anak yang mau sidang nih. Oh, udah panas dingin nih. Saya harus membimbing lagi ya yang anak D4. Dan dia persiapan sidang. Sidang apa? Pas akhir. Jadi maksud saya mau membahas yang apa? Liceng. Tapi ya kira-kira nanti jam berapa ya? Antara jam setengah 10, jam 10 gitulah. Ya, sekarang. Anda kosong nggak kalau jam 10 sekarang? Halo? Kosong, Pak. Atau Pak. Pak? Kosong? Kosong ya? Kosong, Pak. Oke. Ya udah. Ini coba Anda pelajari lagi. Oh, ini belum dikasih ke Anda ya? Belum, Pak. Belum. Oke. Kalian lihat aja ya. Oke, Pak. Tadi itu yang mana ya? Oh, satu ya. Nggak nyangka ya? Nggak ulang. Ya, ini kok
berat kali ya. Udah cuma segini loh. 224 kilobyte masih muter-muter. Udah nih. Gimana Khalid? Udah? Sudah ada, Pak. Oke. Kita tunda ya. Kita jam berapa? Jumatan jam berapa sih? Ya kalau misalkan mulai jam 10 atau coba ya Anda siap-siap jam setengah 10 ya. Khalid anunya apa? Linknya tetap ini. Ya, palingnya tetap yang ini. Oke. Makasih. Saya live dulu ya. Nanti ke sini lagi ya. Anda siap aja setengah 10 ya. Baik, Pak. Oke. The recording has stopped.